Oke, terima kasih Pak Rektor. Siap, Ya, siap. Suara jelas Pak Rektor di sana? jelas ya. Sementara jelas, mudah-mudahan seterusnya. Tadi sempat putus-putus ya. Amin, amin. Oke, monggo, monggo. Oke. Ini slide saya sudah sampai di sana, nggih. Nah, ini sudah dok, sudah. Oke. Slide sudah tayang di layar, silakan. Oke. Oke. Oke, terima kasih Pak Rektor. Yang terhormat para Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terima kasih untuk kepercayaannya untuk eh, kita membahas new normal ya. Kalau ada istilah di Muhammadiyah adalah new reality. Bagaimana kesiapan dari pendidikan sudah awal Juni itu adalah eh, tahun ajaran barunya. Kapan mereka masuk? Ada yang bilang Desember, ada yang bilang belum bisa ditentukan ya dari seperti yang disampaikan oleh kan. Karena yang perguruan tinggi masih akan terapkan belajar dari rumah ya, Dokter Miftah, di suaranya hilang timbul dok. Suaranya 15 hilang timbul ya. Oh siap, siap. Suaranya hilang. J. Sambut jelas Pak Rektor. Sambut. Saya Sampun, ini ingin jelas. pindahkan modem. Sambut. Ya, jadi ini adalah beliau menjelaskan bahwa eh, kemungkinan masih ada acara belajar dari rumah ya dari 15 Juni kemarin. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa definisi dari new normal atau new realita bahwa sekarang sudah masuk new normal itu cukup banyak pertanyaan akhirnya muncul karena bahwa kriteria new normal itu adalah sebuah perubahan perilaku sebenarnya untuk aktivitas normal kembali. Normal kembali. Padahal yang dikatakan new normal itu saat tidak ada pertambahan kasus. Ya, seharusnya dilakukan new normalnya di sana. Yang jadi masalah seperti yang disampaikan di slide-nya dan kasusnya. Bahkan indeks dari penambahan itu lebih dari satu, yang artinya ya masih cukup besar. Artinya masyarakat termasuk perguruan tinggi bisa saja menjalani new normal itu tahun depan atau bahkan lebih seharusnya kalau secara definisi yang sebenarnya. Nah, WHO sendiri sudah menjelaskan sebenarnya new normal itu bagaimana. Ada syarat-syaratnya, ada syarat-syarat. Tapi tentunya sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Nah, gimana kampus untuk menghadapi new normal? Satu hal yang pasti adalah mau dilakukan kapanpun di new normal, maka kampus harus tetap bersiap. Mau ditetapkan Desember, mau ditetapkan Juni, mau ditetapkan Desember 2021, faktanya adalah kampus harus bersiap, termasuk tentunya juga dari sektor keuangan. Oleh karena itu kemarin misalkan salah satu rektor dari Universitas Indonesia itu menyampaikan opini tentang bangkrutnya universitas kalau kampus juga tidak bersiap. Gitu. Nah, Mendikbud sendiri tahun 2020 Maret sudah menyampaikan bahwa salah hubungan dengan corona disease itu kita harus mempunyai melakukan protokol-protokol pencegahan. Kemudian ada surat edaran penyelenggaraan acara banyak peserta, menggantinya dengan video conference, daring dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ada hal-hal yang menjadi titik tekan di situ. Satu, pembelajaran secara daring. Terus kemudian guru dosen aktivitas bekerja ada acara bekerja di rumah. Kadang satu hari masuk, satu hari libur. Bukan libur masa saya bekerja dari rumah. Dan seterusnya ada berbagai upaya dari ketika awal COVID ini muncul. Nah, yang jadi masalah kan ketika kita akan memulai
new normal artinya kita membuka kembali kampus ya. Ada beberapa hal yang kita harus ingat bahwa nomor satu, alat pencegahan APD, alat pencegahan dirinya itu juga penting. Saya contohkan ya, ketika kita ada orang yang terkena COVID-19 ya, confirm dia tanpa masker, walaupun orang yang sehat di sebelahnya, maka kemungkinan probabilitas transmisi itu 70%. Tapi kalau orang yang terduga COVID, kemudian memakai masker, walaupun lawan bicara tidak masker, itu probabilitasnya transmisi hanya 5%. Itu karena itu nanti jadi penting acara tracing. Alhamdulillah kan Surabaya sudah banyak melakukan active tracing untuk masalah ini. Ada problem lain. Bagaimana sebagian besar ruangan memakai AC? Walaupun memang saat ini belum ada bukti bahwa COVID ini secara aktif bisa menyebar melalui sistem pendingin udara ya. Salah satu poin protokol kesehatan itu menjaga sirkulasi udara di ruangan dengan mengoptimalkan kelancaran udara, sinar matahari maupun pembersihan filter AC ya. Sehingga kalau kita nanti akan melakukan persiapan ya, banyak yang dilakukan. Misalkan pastikan di ruang kelas memiliki ventilasi udara, bisa keluar masuk, dibuka sekali sehari, pastikan ada cahaya, kebersihannya bagaimana ya. Oleh karena itu berbagai pihak menyarankan adanya 3 tahapan, Pak Rektor. Yang pertama itu harus ada yang dinamanya pra pembukaan. Yang kedua ada proses pembukaannya, dan yang ketiga pasca pembukaan. Ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, kita langsung membuka menjadi proses pembukaan, maka ada sebuah resiko-resiko yang bisa membuat kita menjadi klaster baru. Ya. Jadi kalau misalkan tadi, maaf ya, salah pencet ya. Nah, dalam pembukaan apa? Yang pertama, saya kemarin diskusi waktu acara PJM dengan PP ya. Salah satunya PP Muhammadiyah sudah mulai menyusun protokol. Penting bahwa panduan apa indikatornya, bagaimana penegakan social distancing-nya, protokol kesehatan kebersihan, harus ada task force team. Jadi task force team pembentukan tim yang fokus ya, fokus untuk perencanaan dan pengelolaan respon terhadap COVID-19. Itu harus ada. Misalkan yang pertama, harus dilakukan analisis kondisi kampus pada umumnya, online learning. Saya contohkan kemarin misalkan begini, kita mau membuka ruang kelas. Sebenarnya berapa kapasitas kelas itu memenuhi persyaratan kira-kira dalam proses pembukanya, itu harus tim ini harus mempunyai sebuah kekuatan untuk memberikan keputusan-keputusan yang cepat ketika ada sebuah persoalan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ketiga, ada portfolio action. Kami di UNER sendiri sudah mulai diminta mulai 1 bulan kemarin bagaimana hadapi new normal. Kemudian hari ini kita sudah diminta untuk tornya, tor perubahannya. Tor perubahan kenapa? Harus ada portfolio action ini. Karena kan harus ada sebuah adaptasi dari dengan situasi yang ada. Dan yang keempat tentunya menyampaikan rencana dan tanggapan kita sudah memetakan di internal kita. Seharusnya ada sebuah proses screening kesehatan. Bagi siapa? Bagi dosen dan karyawan terutama. Kenapa? Kita harus sudah mulai melakukan screening. Dosen yang berumur 50 tahun. Jadi kalau kemarin surat edaran direktur di Sutomo, sekarang adalah DPJP di bawah 50 tahun dan tidak mempunyai komorbid. Nah ini kita harus mulai melakukan screening. UNMU harus melakukan screening, siapa kira-kira dosen-dosen yang mempunyai resiko tinggi. Kalau memang perlu nanti ketika tes rapid dulu, atau ada pooling test atau apapun ya, bermetode. Mungkin nanti
eh, dokter atau bisa memberikan saran ya. Tapi harus ada. Kenapa? Meminimalkan resiko prapembukaan secara internal dosen jangan jadi sumbernya kan gitu. Jangan jadi sumbernya. Jadi secara internal juga sudah harus dilakukan sebuah proses screening ya. Nah, kemudian identifikasi zona ini yang agak repot. Karena kita semua ini ya di zona merah ya. Tapi mulai di trace karena UM Surabaya itu kan mahasiswanya tidak hanya dari Surabaya. Kebetulan kan letak kampus di Surabaya. Kalau kalau letak kampus di Surabaya lebih mudah menurut saya. Karena kemungkinan besar orang yang datang ke kita adalah orang yang kurang dari potensi yang kita punya kan gitu. Potensi untuk mempunyai sumber penularannya. Ya, tapi harus tetap dilakukan tracing. Oh, berapa sih mahasiswa dari FKUM Surabaya yang sudah berasal dari zona kuning sekarang? Yang di zona merah berapa kira-kira? Dengan itu nanti mempunyai bahan untuk kebijakan. Nah, itu ada karena ada artinya. Kalau zona merah itu ketika kita masih zona merah, ya harus ada penutupan sekolah, kampus itu kan masih ada. Jadi kayak seperti yang disampaikan tadi, kalau misalkan kita masih tetap zona merah sampai Desember ya, kita tidak akan bermimpi untuk memulai new normal atau new reality di kampus pada bulan Desember. Mungkin harus menunggu di zona kuning dengan aturan bahkan aturan yang cukup ketat. Nah, kemudian apa yang harus yang kedua saya rasa sudah dilakukan. Saya lihat bahwa Unmu sudah bergerak dengan cukup baik yang dikomandani oleh Pak Dekan. Saya rasa sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, mau nggak mau ada dana khusus. Ada dana khusus. Kemarin malam waktu kami bicara tentang apa takmir masjid yang ada di seluruh cabang sepanjang, saya sampaikan kalau masjid berani membuka dalam kondisi sekarang, ingat ada sebuah kewajiban. Ada dana khusus untuk agar masjid ini tidak malah mendorong adanya klaster baru. Membersihkan 5 kali sebelum dan sesudah sholat dan sebagainya itu butuh pendanaan. Nah, ini juga demikian. Universitas harus mempersiapkan. Nah, termasuk masalah mahasiswa sama dosen. Ini agak menurut saya juga pembicaraan yang agak rumit ya, karena kami di UNER sendiri juga mendapatkan kok apa istilahnya masukan bahwa problem ketika kita meminta untuk dilakukan WFH, ketika kita harus melakukan pembelajaran online ini adalah mahasiswa keberatan bagaimana masalah kuota internet dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ada kata kunci yaitu optimalisasi standar pendidikan berbasis online yang nanti kita akan bahas di situ ya. Karena kalau pendidikan berbasis online ini tidak kita optimalisasi, maka yang seperti dikhawatirkan output dari lulusan sebuah perguruan tinggi itu akan turun akhirnya. Nah, yang kedua, menurut saya harus ada sebuah lembaga khusus di universitas ya. Kalau di UNER itu namanya PIPS ya. Untuk pembelajaran inovasi pembelajaran. Ya. Pusat Inovasi Pembelajaran. Yaitu universitas harus segera membuat, kalau belum ada itu membuat sebuah pusat atau sebuah lembaga khusus di universitas untuk menyediakan konten edukasi yang membersih dari pembelajaran online ini. Karena kalau tidak ada yang ngawasi, dosen cenderung melakukan online yang tanpa sebuah pengawasan kualitas itu akan menyebabkan output menurun nanti. Nah, yang nomor 3 harus ada terobosan. Gimana? Karena peran universitas itu kan tridharma perguruan tinggi. Kalau sudah pendidikan kita urusi dengan online. Penelitiannya bagaimana agar tetap? Diskusi-diskusi kami di FKUM Surabaya kemarin cukup bagus ya. Kita mulai ada program review, ada program macam-macam. Kemudian juga harus dilihat begini. Core competence dari universitas ini apa? Jadi saya kemarin waktu
diskusi universitas bukan malah buntung, tapi menjadi untung. Kenapa? Karena ketika semua pihak mulai aktif melakukan online ini, universitas tersebut kesempatan untuk membuat online course yang berbayar itu dijual sama mereka. Sama mereka online course itu dijual ketika kita melakukan unduhan. Jadi itu malah jadi core competence dari universitas tersebut. Sehingga kalau misalkan kita UM Surabaya ingin menyalip dalam tikungan universitas yang lain, malah di sinilah saatnya. Ketika semua merunduk gini, UM Surabaya malah mengambil peran bahwa dengan pendidikan basis online ini malah keunggulan dari UM Surabaya. Seharusnya begitu. Nah, ada hal lain ya sebelum pra pembukaan, yaitu bagaimana kesiapan dari universitas. Misalkan tiba-tiba program kuliah sudah berjalan. Tiba-tiba ada yang diputuskan, oh yang bersangkutan positif keluarganya. Ini bagaimana prosedurnya? Padahal beliau sedang kuliah di sana. Ketika ada dosen yang sudah melakukan itu, bagaimana prosedur itu harus ada. Fasilitasnya otomatis juga ada. Di mana kalau di universitas lokasi karantinanya di mana, unit kesehatannya di mana itu dipikirkan. Dan yang ke-8 penting sekali, seperti saya katakan tadi, harus ada sebuah lembaga yang memberikan pelatihan secara rutin tentang proses belajar jarak jauh, termasuk menyusun perubahan kalender akademik yang untuk memasukkan skenario tersebut di bidang kesehatan. Jadi itu yang dilakukan. Nah, bagaimana surat edarannya? Beliau sudah menyampaikan kemarin ya, sudah menyampaikan pada Maret 2020 ada beberapa hal. Praktikum lab, penelitian tugas akhir, periode penyelenggaraan kegiatan pendidikan ya. Tetapi yang salah satu yang poin yang paling penting adalah universitas harus memisahkan mana yang sebagai bagian dari praktis, mana yang bagian dari knowledge. Jadi berapa persen dari acara pendidikan di universitas yang merupakan praktis. Praktis ini kan harus ketemu. Misalkan kalau di nursing ya, itu kan ada praktek lab, ada praktek lapangan, ada PBL, ada proses-proses yang harus diketemukan. Bagaimana? Itu dihitung persentasenya. Kalau sudah dihitung persentasenya, maka sisanya yang sifatnya knowledge seharusnya bisa dilakukan dengan online. Nah, banyak hal ya. Misalkan kemarin saya lihat kuliahnya Pak Ajis ya. Saya rasa cukup bagus Pak Ajis. Salah satu poin yang kemarin disampaikan Pak Ajis, seharusnya e-learning dari yang disediakan oleh universitas adalah tidak terlalu rumit semestinya. Jangan terlalu rumit sehingga dosen itu bisa menggunakan semuanya. Tetapi proses tidak rumit wasitnya. Oke, ini kurang ditambahin nih kan ada anunya. Ada ininya. Ini kalau di UNER aplikasinya begini. Dan beberapa dosen masih menganggap terlalu rumit. Terlalu rumit. Jadi terlalu rumit. Nah, sekarang misalkan kami dari PIPS itu melakukan grant ya. Grantnya tidak besar 20 sampai 25 juta. Kita disuruh membuat video dari satu mata kuliah yang kita pegang. Jadi PJMK, jika misalkan ada 8 ya membuat 8 video. Dilombakan. Yang menang dapat 20 juta. Itu ternyata berefek sekali. Kita menyiapkan itu program-program. Kemudian dari PIPS memberikan masukan. Oh jangan, ini kalau perlu kalian mau shoot, mau bagaimana, kita di PIPS. Difasilitasi proses-proses ini. Saya lihat kemarin FK UM Surabaya sudah mulai melakukan itu ya. Tapi mungkin kalau misalkan distimulasi, dilombakan atau bagaimana itu mempercepat prosesnya ini. Ada beberapa fasilitas ya, proses SOS yang misalkan Moodle yang kemarin juga sudah sampai dibahas. Atau ada Google Classroom. Nah, tentunya masalah yang jadi masalah adalah kan tidak sederhana itu. Bagaimana dengan pendidikan klinik yang kemarin mulai sudah jadi masalah.
kami di UNER misalkan DM libur, mau pasien bagaimana agar DM ini tetap mempunyai output yang sama. Maka per PIPK itu disampaikan, oh tutorial, diskusi simulasi, pasien kasus daring. Bahkan sekedar responsi atau ujian dari DM itu menjadi masalah. Kami di UNER misalkan mencoba membuat bahwa penguji itu adalah yang menjadi pasiennya. Jadi mereka diberi waktu 15 menit, disuruh melakukan anamnesis, kita berikan hasil labnya, akhirnya disuruh membuat temporary problem list, permanent problem list, initial assessment, dan treatment. Itu kita sudah mencoba membuat, tapi masih harus diperbaiki. Kenapa? Ternyata outputnya masih tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itu harus tetap digabung dengan berbagai hal ya, termasuk bagaimana uh, uh, kalau kita ingat dulu hanya kaca yang tidak tembus. Jadi dari pihak kita bisa lihat, dari pihak sana tidak bisa lihat. Gitu. Kenapa? Mahasiswa itu harus betul-betul melihat bagaimana interaksi dokter dengan pasien sebenarnya. Tapi kan membuat begini ini kan tidak mudah. Tidak mudah. Berarti mungkin yang bisa dilakukan adalah memperbanyak video-video yang memberikan sebuah perspektif atau sebuah ilustrasi pada mahasiswa bahwa oh meriksa pasien itu begini, meriksa si A harusnya begini, dan kemudian dilanjutkan dengan sebuah mata diskusi. Yang itu sebenarnya selama ini bisa kita fasilitasi dengan baik ketika tidak ada tidak ada endemi ini ya, sehingga semuanya tidak ada kerugian ya, nyaman, dari klinisinya juga ada kesempatan untuk melayani. Jadi diusulkan kita pasang CCTV saja. Nah, proses legalnya gimana? Kalau ada yang merekam bagaimana? Pasien ini adalah masalah kerahasiaan. Nah, itu. Jadi sehingga ada banyak hal yang akhirnya menjadi masalah buat kita semua. Saya rasa ketika proses pendidikan yang sifatnya itu klasik, kemudian diubah menjadi online itu tidak akan terlalu banyak masalah. Tapi kalau pembelajaran klinik, kita salah satu core UM Surabaya itu adalah kesehatan, diperawat bagaimana itu keperawatan. Di teman-teman di apa yang di FK sendiri jadi masalah karena ada hal yang terbatas, interaksi sosialnya ada yang terhambat. Nah, kita masuk dalam proses pembukaan. Mulai ada namanya gladi bersih sebelum itu. Bagaimana agar mahasiswa, staf dan masyarakat yang sudah diberikan sebuah sebuah aturan itu kira-kira nanti betul-betul meningkatkan. Nah, otomatis itu akan berpengaruh ketika semua menjalankan protap. Ya, pasokan air bersih misalkan. Penegakan social distancing, praktik hidup bersihnya. Menyusun prosedur. Ternyata setelah dilakukan, waduh, ternyata kurang ini. Ayo prosedurnya dilakukan reassessment dan dievaluasi. Termasuk ketika ada kondisi tertentu. Misalkan ternyata ada yang tadi itu. Kalau ada positif, tiba-tiba positif. Bagaimana? Kita menyusun assessment psikologi. Sehingga kami sarankan sebelum seminggu itu harus ada sosialisasi virtual. Virtual dulu, sebelum itu dibuka. Terus kemudian bagaimana mengatur acara kelas. Kemarin disampaikan di UNER ya, disampaikan, dibagi dua aja kelasnya. Kalau dibagi dua misalkan biasanya 40 orang, 20 orang kan ada social distancing. Cahaya masuk, AC dibersihkan, ada proses cleaning. Bisa dibayangkan berapa pembiayaan yang membengkak karena itu. Kenapa? Dosen harus mengajar 2 kali, masa dibayar 1 kali? Lah repot. Banyak hal yang memang menjadi masalah dan itu harus betul-betul diperhitungkan. Kemudian kalau yang lolos screening di depan misalkan suhu.
Lah suhu kalau orangnya OTG tanpa gejala bagaimana? Ya ini bagian dari ikhtiar. Ya. Kalau sudah diberikan tanda, kalau di beberapa rumah sakit ada stikernya dikasih tanda. Kalau sudah dibuka bagaimana? Sudah dibuka. Ya disiapkan. Jadi mulai lagi. Coba di apa sabun tangannya dievaluasi. Maskernya dievaluasi. Saya kemarin mendapatkan data dari Ketua Satgas Covid Jawa Timur ya. Ternyata penggunaan masker sama cuci apa ini sama hand sanitizer di perguruan tinggi itu ternyata kurang dari 40% kepatuhannya. Kalau nggak salah angkanya di sekitar 20 sekian ya. Itu ini menjadi catatan buat kita bahwa kalau kita tergesa-gesa untuk melakukan pembukaan, kita anggap sudah new normal, kita tidak siap. Itu berbahaya. Nomor dua, memang harus ada investasi. Tetapi agar investasi ini tidak menjadi biaya, itu yang harus menjadi ada strategi khusus. Misalkan ternyata UMM ada sebuah lembaga khusus yang nangani ini melakukan proses mulai menjual, mulai bisnis jadi YouTubers tentang khusus pendidikan. Murah ya harus ada sebuah inovasi atur kembali betul-betul Cisco sendiri sudah ada beberapa aksesnya. Terus mau nggak mau, nah ini harus kita menjadi tempat berkumpul. Yang susah ini sholat ya, susah. Susah ini masalah sholat. Kenapa? Ya berarti misalkan masjid jangan jadi sumber klasternya. Jadi misalkan harus ada pembatasan berapa orang yang masuk ke situ. Ada jarak, harus pakai sajadah sendiri. Pra dan pos sholat dibersihkan dan sebagainya. Ya. Terus kemudian masalah bepergian, kita dengar bahwa pagi ini ada berita Australia melarang proses bepergian datang ke sana tanpa tujuan pendidikan ya. Itu selama 2 tahun kalau nggak salah. Tutup. Sama menurut saya. Dari universitas harus tegas bahwa tidak boleh keluar kota atau luar negeri itu seharusnya dilakukan. Seharusnya dilakukan. Tidak sekarang yang dulu itu sudah proses ini. Maka pergerakan dari dekan dan mahasiswa ini harus diatur. Kalau tidak diatur, kita sudah menyiapkan segalanya, nanti banyak akan orang OTG yang muncul ya. Walaupun kita sudah melakukan jemput, ojol, itu dilarang ada proses menunggunya. Nah ini yang berat itu screening fisik memang. Screening fisik. Screening fisik itu kan tidak ngomong apa suhu saja, tetapi juga penegakan disiplin ya. Penegakan disiplin. Jadi screening fisik dan para penegakan disiplin mulai menegur orang tidak memakai masker, bahkan sekarang katanya tidak pakai masker ada wajib kerja ya, sekarang mulai ada hukumannya dan sebagainya. Nah, mengenai situasinya dosen seharusnya tidak berpindah kelas. Jadi kalau beliau melakukan kelas di A, seyogyanya tidak pindah. Selama ini kan dosen yang pindah, tapi kan agak repot. Kita apa bisa membuat begitu? Apa bisa satu mahasiswa diajar satu dosen? Kan enggak. Kalau sekolah bisa, kalau dosen tidak bisa. Nah, tapi mungkin proses perpindahannya ini tidak jauh. Misalkan tetap di dalam lantai yang sama. Coba apakah mungkin itu bisa diatur? Ya. Nah, termasuk di sana mulai sekarang ada namanya screening harian. Screening harian itu laporan dari dosen atau mahasiswa atau karyawan apakah ada hal-hal yang kira-kira menjadi dugaan COVID ya. Nah, sehingga setelah semuanya itu baru seperti yang disampaikan tadi Dr. Atok, ada kemungkinan ini seperti ya sebuah new reality betulan.
pada kita ya, new reality betulan. Dan itu mungkin betul bahwa bermasker, jarak, tidak menyentuh, cuci tangan, selalu ada wastafel hand sanitizer, itu nanti akan menjadi sebuah gaya hidup yang baru. Nah, tentunya pasca dukungan adalah pasca pembukaan adalah yang utama adalah uh, dukungan, karena uh, ada masalah psikologis. Ini kan ruwet ya. Lama-lama orang akan menjadi abai. Orang akan menjadi menganggap, wah sudahlah biasa. Ya sudahlah resiko. Makanya PSBB kita tidak berhasil. Kenapa? Karena dukungan secara psikologis, ketegasan menerapkan aturan tidak dilakukan. Nah, apakah mungkin kita Unmu ini bekerja sama dengan misalkan rumah sakit UNER untuk secara reguler sampling atau bagaimana ya? Kembali lagi kan ini nanti kan ngomong biaya ya, ngomong biaya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Diki Budiman, banyak slide beliau yang saya ambil ya. Kalau memang tahapan ini belum dilakukan, perannya belum kita lakukan, pembukaannya, persiapan untuk paskanya kita dilakukan, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Mungkin demikian Pak Rektor penyajian kami. Mohon maaf untuk kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Miftah.